Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 41. Faslun fi ahkamil wadi'ati 1 2 3 4 baris keempat. Faslun fi ahkamil wadi'ati. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil wadi'ati. Fasal menjelaskan tentang hukum-hukum titipan sampai pada wala yadmanu al-wadi'u al-wadi'ata illa bitta'addi. Dan orang yang menerima titipan, orang yang dititipi itu tidak mengganti rugi kecuali dia melakukan gegabah, melakukan sembrono, gegabah fiha pada barang titipan. Wasuwaru ta'ati kasirotun. Adapun contoh-contohnya berbuat gegabah itu banyak. Madkurotun fil mutawwalati, yang disebutkan di dalam kitab-kitab yang pembahasannya panjang lebar. Pada dasarnya kalau ada orang menitipkan benda kepada orang lain, maka orang lain yang menerima titipan ini dia tidak ada tanggung jawab apa-apa kalau terjadi apa-apa, kecuali kalau dia gegabah, melakukan kelalaian, kecerobohan. Misalnya ini, minha diantara contohnya adalah ayyuda'a al-wadi'ata, ayyudi'a al-wadi'ata inda ghairihi, yaitu ketika orang yang menerima titipan menitipkan benda titipan pada orang lain bila idnin, tanpa ada izin, minal maliki, dari pemilik bendanya. Titik. Jadi misalnya contohnya adalah saya menitipkan barang kepada Pak Agus, Pak Agus dititipkan kepada Pak Ipul. Nah itu, ketika Pak Agus menitipkan, menyerahkan benda titipan kepada Pak Ipul, itu dianggap melakukan kecerobohan, yang mana kalau misalnya benda itu nanti hilang atau rusak, Pak Agus harus tanggung jawab mengganti. Kenapa? Karena saya menaruh kepercayaannya itu kepada Pak Agus. Tolong ini jaga, saya titip benda saya ini, saya mau ke Pangkal Pinang selama 15 hari. Ini mobil saya pakai, daripada di rumah enggak dipakai, mesinnya nanti enggak mutar selama 2 minggu malah rusak. Nah, titip, kamu pakailah, enggak apa-apa. Dititipkan ke orang lain tanpa seizin saya, tahu-tahu nabrak misalnya, rusak. Nah itu Pak Agus harus tanggung jawab mengganti. Kenapa? Karena dia menyerahkan benda titipan kepada orang lain tanpa seizin dari pemilik benda itu. Wala udra minal wadi'i, dan tidak ada udur dari orang yang menerima titipan. Ya tidak ada alasan yang bisa dibenarkan
Kecuali kalau misalnya rumahnya Pak Agus banjir, terus bendanya diserahkan ke orang lain, rusak, lah itu tidak apa-apa, karena ada udzur. Kalau nanti bendanya tetap dipertahankan di rumahnya Pak Agus, malah rusak kalau kena banjir, ya daripada rusak dititipkan pula ke orang lain. Terus misalnya dicuri orang atau rusak, lah itu tidak harus mengganti rugi karena ada udzur. Titik. Wa minha ayan kolaha, nah kolayan kulun, ayan kulaha min mahallihi audarin ila ukhra. Di antara lagi contohnya adalah orang yang menerima titipan tadi memindah benda titipan tadi dari satu tempat ke tempat lain atau dari satu rumah ke rumah lain, dunaha fil khirzi, yang mana tempat penyimpanannya itu standarnya di bawah, nah, di bawahnya gitu ya. Saya nitip mobil ke Pak Agus. Nah, rumahnya Pak Agus ini ada pintunya ada pengaman gemboknya, ya, ada garasinya, mobilnya dimasukkan ke dalam garasinya ditutup, terus di depan masih ada pagarnya digembok. Dipindah sama Pak Agus ke tempat lain yang tidak ada pengamannya, ya, hanya berupa halaman rumah misalnya, enggak ada pagarnya, enggak ada pengamannya, tahu-tahu mobil itu hilang dicuri orang. Nah, itu namanya memindah dari satu tempat ke tempat lain yang keamanannya itu, ya, tempat penyimpanannya itu standarnya di bawahnya tempat pemindahan tadi. Nah, itu kalau terjadi apa-apa, itu namanya dianggap melakukan kecerobohan. Nah, itu ya, kecerobohan. Nah, sekarang yang ramai itu, yang kemarin kita bacakan Fatihah, musibah ambruknya gedung di Pondok Pesantren Al-Khazini itu ya. Nah, yang sekarang dipermasalahkan itu pihak pengelola pondok pesantrennya itu dianggap melakukan kelalaian. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai perencanaan yang matang pada bentuk bangunan itu. Enggak ada insinyurnya, tidak ada konsultannya, tidak ada yang mengawasi, tahu-tahu ambruk. Nah, maka yang disalahkan kan otomatis yang pengelola pesantrennya. Nah, itu ya sekarang rame itu. Gimana? Nah, pengasuhnya itu, kiainya itu ya istilahnya dituntut untuk bertanggung jawabnya, karena korbannya sampai 60. Yang meninggal dunia itu 60 lebih, belum yang luka-luka. Nah, itu dianggap telah melakukan kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa. Nah, itu ya. Sekarang itu yang ramai digoreng. Nah, ini kalau itu memang dianggap sebagai kelalaian, ya harus bertanggung jawab mengganti. Ya, dicuri orang, bendanya rusak dan lain sebagainya. Mana tadi? Wa qaulul mudai bi fathid dali, mudai. Adapun ucapan orang yang menerima titipan, orang yang dititipi, bi fathid dali, dibaca fathah dalnya, muda, orang yang dititipi atau menerima titipan. Makbulun itu diterima, firoddiha, di dalam mengembalikannya benda titipan, alal mudi'i bikasrid dali, alal mudi'i, atas orang yang menitipkan. Lafadz mudi bikasrid dali dengan dibaca kasroh dalnya, mudi.
muda orang yang dititipi, mudi orang yang menitipkan bendanya, mudi orang yang menerima titipan, muda bendanya, wadiah bikasri dali titik. Adapun kata-katanya orang yang menerima titipan itu diterima di dalam mengembalikannya benda titipan kepada orang yang menitipkan. Ya, misalnya saya nitip satu kantong satu kantong uang berisi 1000 dirham kepada Pak Ipul. Setelah 3 tahun saya ke rumah Pak Ipul, saya minta mana kantong berisi uang yang pernah saya titipkan yang 3 tahun lalu itu. Loh, kan sudah saya kembalikan Pak. Nah ini loh, ketika terjadi perselisihan antara orang yang menitipkan dan yang menerima titipan, yang dimenangkan itu yang menerima titipan. Jika terjadi perselisihan, ya kan sudah saya kembalikan Pak, tahun 2024 kemarin, waktu 17 Agustus itu, kan Bapak butuh untuk perayaan Agustusan itu, kan udah diminta, kan udah saya kembalikan. Loh belum, mana saya nggak pernah minta. Lah terjadi cekcok, terjadi perselisihan. Yang satu mengatakan sudah saya kembalikan, yang satu mengatakan belum, kamu belum mengembalikan. Nah itu yang menang itu dalam segi hukumnya, yang dimenangkan adalah kata-katanya orang yang menerima titipan. Kalau orang yang menerima titipan itu mengaku sudah mengembalikan, itu yang menang. Secara hukumnya begitu Mas. Kalau misalnya itu sampai dibawa ke pengadilan, maka nanti di pengadilan itu yang menang ya yang menerima titipan. Kalau dia mengatakan sudah mengembalikan. Nah itu dia. Maka kalau sekiranya itu sesuatu yang nilainya besar, ketika dikembalikan itu buatkanlah berita acara. Kalau zaman sekarang kan begitu, ada yang namanya surat berita acara, ada tanda tangan kedua belah pihak, ada materainya. Nah kalau begitu nggak akan terjadi perselisihan, karena ketika benda itu dikembalikan terus kedua orang itu saling tanda tangan di atas materai bahwa pada hari ini tanggal 14 Oktober 2025 saya mengembalikan kantong yang berisi 1000 dirham kepada ini. Nah tanda tangan. Kalau nanti terjadi cekcok perselisihan ya tinggal buka dokumennya. Lah ini kita kan berdua sudah pernah tanda tangan itu tanggal 14. Kalau sudah begitu nggak bisa lagi mungkir. Tapi kalau seandainya itu nggak ada bukti apa-apa, kedua orang itu berselisih, yang satu mengatakan sudah mengembalikan, yang satu mengatakan belum dikembalikan, yang menang adalah kata-katanya orang yang menerima titipan. Jadi seandainya orangnya itu jahat, dia mau menggunakan trik ini, ya tetap menang dia. Nah, ini ada orang menerima titipan. Setelah menerima titipan, pas diambil, ditagih barang itu mau diambil, dia bilang sudah saya kembalikan. Wah ngercon dah, iya itu kemarin. Nah itu yang dimenangkan yang menerima titipan tadi. Seandainya ada orang mau berbuat jahat, nah gitu ya, dia pengen memiliki benda itu, kemudian dia menyiasati, ya tentu saja itu berdosa melakukan hal seperti itu. Ini kan benar-benar kejadiannya begitu ya. Yang satu mengatakan sudah menyerahkan, yang satu mengatakan merasa belum menerima. Nah, yang satu buktinya di rumah saya itu sudah tidak ada kantong yang berisi uang itu. Berarti sudah saya kembalikan. Nah, gitu. Yang satunya juga begitu, belum, karena di rumah saya juga enggak ada uang itu. Kantong itu di rumahku juga enggak ada. Ketika terjadi cekcok perselisihan, yang diterima atau yang menang adalah kata-katanya yang menerima titipan.
Kalau sudah begitu nanti berikutnya tidak akan ada lagi orang yang mau menitipkan kepada orang yang itu tadi ya. Nah, karena dia tahu ilmunya bahwa ini nanti kalau terjadi cekcok ini menang saya. Nah, besok kalau orang itu datang saya sebut aja sudah saya kembalikan. Akhirnya akan tersebar dari mulut ke mulut, oh jangan menitipkan ke Pak Mahfud, orangnya nggak bisa dipercaya. Perasaanku sih aku belum pernah ngambil, tapi kata Pak Mahfud sudah dikembalikan, sudah dikasih. Nah jangan nitip itu ke Pak Mahfud. Nah akhirnya nama baiknya tercemar. Nah itu titik. Wa alaihi ay alwadi'i ay yahfadha fi khirzi misliha. Dan bagi orang yang menerima titipan, dia harus menjaga benda titipan tadi di dalam tempat simpanan sesamanya benda titipan. Fi khirzi misliha, di dalam tempat simpanan sesamanya benda titipan itu. Orang yang menerima titipan, dia punya kewajiban harus menjaga benda titipan tadi. Dengan cara apa? Dijaga. Cara menjaganya bagaimana? Ya tergantung benda titipannya itu apa. Nah, kan beda benda, cara menjaganya, cara menyimpannya kan beda. Gitu ya. Kalau dia berbentuk perhiasan, misalnya gelang, kalung, cincin, maka itu biasanya dia ditaruh di dalam lemari, di dalam laci. Jadi di lemari itu ada lacinya itu ada kuncinya, biasanya kan begitu. Maka ditaruh di laci yang ada kuncinya. Nah begitu, berarti ya itu kalau dia ada orang menitipkan perhiasan, cara menyimpannya, cara menjaganya seperti itu. Kalau bendanya itu berbentuk TV, ya nggak sampai ditaruh di dalam lemari, cukup ditaruh di atas meja, di ruang tamu, itu sudah cukup. Ya karena dia TV, bentuknya biasanya dia nggak sampai ditaruh di dalam apa, begitu kan, nggak cukup ditaruh di ruangan. Kalau dia berbentuk kendaraan, ya nggak sampai masuk ke ruangan. Biasanya kalau di perkotaan, di rumah yang jalannya sempit-sempit itu ya malah hanya ditaruh di depan rumah. Asalkan sudah dikunci, terus jendela-jendelanya ditutup, sudah. Ya berarti begitu kewajibannya. Nggak harus sampai dimasukkan rumah. Ya, fi khirzi misliha. Fa'in lam yaf'al domina. Apabila orang yang menerima titipan tidak melakukan hal seperti itu, domina, dia ada kewajiban mengganti, tentu saja kalau terjadi apa-apa. Ya, kalau dia diberi titipan perhiasan, perhiasannya itu ditaruh di depan rumah, diambil orang, ya harus mengganti. Kenapa? Karena ditaruh di tempat yang tidak sewajarnya. Nah itu ya, mestinya kalau perhiasan itu ditaruh di lemari. Di lemari itu masih ada lacinya, lacinya masih ada kuncinya, lemarinya masih ada kuncinya. Lemarinya itu di dalam ruangan, ruangan itu ada pintunya, pintunya masih ada kuncinya. Nah, jadi sampai berlapis-lapis begitu. Kenapa? Karena dia benda berharga, emas, ya, perhiasan terbuat dari emas. Kalau tidak melakukan seperti itu, maka dia harus mengganti. Nah ini berat ya, orang yang menerima titipan, orang yang menerima amanah itu, dia ada kewajiban-kewajiban melakukan hal yang rumit-rumit. Kalau itu tidak dilakukan, terus terjadi apa-apa dengan benda titipan itu, dia harus ada tanggung jawabnya, mengganti. Lah ini orang yang menerima titipan ini berat. Titik.
Wa idza tuliba biha, dan ketika orang yang menerima titipan itu dituntut biha dengan benda titipan tadi. Ai alwadi'u bil wadi'ati, artinya maksudnya adalah orang yang menerima titipan dituntut dengan benda titipan. Falam yukhrijha, kemudian ternyata dia tidak mengeluarkannya, ma'al qudrati alaiha, padahal dia mampu untuk mengeluarkannya, hatta talifat, sehingga benda titipan tadi menjadi rusak, domina, maka dia harus mengganti titik. Ini sekarang ada contoh, ada orang diminta benda titipannya, mana bang, benda titipan saya kemarin perhiasan itu mau saya ambil, saya ada perlu. Oh gini ya, enggak dikasihkan, kini ya, besok lah, lusa lah, tahu-tahu rusak. Nah, maka dia harus mengganti. Sebenarnya dia mampu menyerahkannya, tetapi tidak diserahkan. Alasannya besok lah, tahu-tahu rusak, domina, maka dia harus mengganti. Fa'in akhara ikhrajaha liudrin lam yatman, apabila orang yang menerima titipan tadi mengakhirkan mengeluarkannya karena ada alasan udur, lam yatman, maka dia tidak wajib mengganti. Pas dia diminta, mana benda yang saya titipkan, saya ambil, saya ada perlu. Oh besok ya, besok ya, karena rumah saya itu masih terkunci. Kuncinya di bawah istri saya sekarang masih di Pangkal Pinang, besok dia baru balik. Nah ini namanya ada udzur, dia tidak bisa menyerahkan atau mengeluarkan benda titipan karena ada udzur. Kenapa? Bendanya masih terkunci di dalam rumah, kuncinya di bawah orang lain. Ini namanya dia mengakhirkan, mengeluarkan atau menyerahkan benda titipan karena ada udzur. Karena ada udzur ternyata rusak, lam yatman, maka tidak wajib mengganti. Setelah 3 hari istrinya datang, dibukalah lemari itu, ternyata perhiasan itu rusak, misalnya dimakan tikus, sehingga dia menjadi putus atau ada yang hilang bagian dari perhiasan itu. Nah ini namanya karena ada udzur, ditunda 3 hari itu karena terkunci, kuncinya di bawah orang lain, udzur. Tetapi kalau sengaja tidak ada alasan, tidak ada udzur apa-apa, besok ya 5 hari lagi, 5 hari, tahu-tahu rusak, nah itu namanya tidak ada alasan, tidak ada udzur. Yang demikian harus mengganti. Nah ini namanya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ya, saling tolong menolonglah dalam hal kebaikan. Nah, contohnya ini, ketika ada orang yang menitipkan benda, dia terima, dia dengan sukarela mau menjaga dan menerimanya. Nah, padahal itu ada konsekuensi, kalau kenapa-kenapa dia harus tanggung jawab mengganti. Dia mau melakukan itu tuh, itu berarti luar biasa pahalanya, karena dia mau menolong orang lain menerima titipan. Itu konsep tolong menolong, membantu orang lain. Nah, begitu ya. Wal wadi'atu amanatun wa yustahabu qabuluha, kan itu pertamanya. Wadi'ah itu hukumnya sunnah untuk diterima. Berarti di situ ada nilai pahalanya. Kitab Ahkamil Faraidi berapa itu? 43 ya? Wallahu a'lam. 48 insyaallah. Maulaya sholli wa sallim abada bika khairi halki kullihimi maulaya sholli
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل سلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الله ترجى شفاعته لكل هول من ولمقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصده واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والله الموفق لكم من طريق. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.